Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss? Semoga anak-anak Miss sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 mengenai rantai makanan. Nah, di sini ada yang tahu apa itu rantai makanan? Nah, kan setiap makhluk hidup itu memiliki kebergantungan terhadap makhluk lain. Nah, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan pun juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Jadi menurut kamu, apakah itu rantai makanan? Nah, jadi rantai makanan itu adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4, dan pengurai atau disebut juga dengan dekomposer. Nah, di sini Miss punya contoh gambarnya. Jadi rumput yaitu sebagai produsen. Nah, rumput itu dimakan oleh tikus. Tikus itu sebagai konsumen tingkat 1. Nah, tikus dimakan oleh ular. Nah, ular itu sebagai konsumen tingkat 2. Nah, ular dimakan oleh elang. Elang itu sebagai konsumen tingkat 3. Nah, elang dia terurai dan dimakan oleh dekomposer. Nah, pada slide selanjutnya Miss akan menjelaskan apa itu produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, jadi produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Contohnya semua jenis tumbuhan atau plantae. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri atau harus mengambil dari makhluk lain, contohnya animalia dan jamur. Terakhir ada dekomposer. Dekomposer itu adalah makhluk hidup yang menguraikan bahan organik dari makhluk hidup yang sudah mati, contohnya beberapa jenis jamur dan bakteri. Organisme pada rantai makanan dapat memperoleh makanan lebih dari satu sumber. Contohnya, beruang dapat memakan ikan, buah beri, madu, dan serangga. Burung hantu makan bermacam-macam hewan mengerat dan ular. Satu jenis makanan dapat menjadi sumber makanan untuk beberapa organisme. Contohnya, rumput dapat dimakan oleh kelinci, lembu, kijang, dan kuda. Akibatnya, satu organisme dapat menjadi bagian dari beberapa rantai makanan yang berbeda. Setiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut juga dengan tingkat trofik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks non-fiksi. Nah, selanjutnya ada teks non-fiksi. Jadi, teks non-fiksi itu merupakan pengelompokan untuk setiap karya yang pengarangnya dengan iktikat baik bertanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disajikan. Suatu cerita yang pengarangnya tidak mengakui bertanggung jawab kebenaran berarti diklasifikasi sebagai fiksi. Nah, nanti lihat contohnya pada buku kamu halaman 56 ya. Nah, karya sastra yang termasuk non-fiksi meliputi eksposisi, argumentasi, fungsional, dan teks esai mengenai seni atau sastra, biografi, jurnalisme, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada anak-anak Miss yang belum paham, silakan langsung tanya ke Miss ya. Good luck semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.